semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 PIP. Di sini kami akan menjelaskan proses budidaya usaha tani singkong yang dimana kita perkenalan dulu ya. Dari saya Muhammad Salam Farisi dengan NIM 057. perkenalkan nama saya Triwidiarni Gumana dengan NIM 069. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurdan Sabilir Rahman dengan NIM 041. Nah, sekian dari perkenalan kami. Yuk disimak videonya. Bye. Bye. Saya di sini akan menjelaskan pendahuluan singkat tentang usaha tani singkong di Desa Jati, Kecamatan Soca. Singkong merupakan salah satu pangan utama di Indonesia, menempati urutan ketiga setelah padi dan jagung. Di Desa Jati, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, komoditas ini menjadi penting karena agrokosistem daerah tersebut didominasi oleh lahan kering yang cocok untuk budidaya singkong. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang minim air dan kurang subur, sehingga sesuai dengan kondisi lahan kering di Provinsi Jawa Timur, termasuk Desa Jati. Di sini saya akan menjelaskan proses budidaya usaha tani singkong yang dimulai dari persiapan lahan hingga proses pasca panen. Nah, persiapan lahan sendiri itu ada 3 proses, antara lain pembersihan lahan tanam yang dengan tujuan untuk mengurangi hama dan hambatan saat proses penanaman, menjaga kualitas tanah, dan yang ketiga untuk mengurangi erosi tanah. Lalu proses selanjutnya adalah pembajakan tanah. Proses ini membantu memecah tanah yang padat sehingga menjadi tanah yang lebih gembur dan cocok untuk ditanami beberapa tanaman. Nah, proses ini adalah berfungsi untuk membuat tanah lebih mudah menyerap air, karena tanah yang gembur sendiri akan membantu akar singkong tumbuh lebih dalam dan mendapatkan nutrisi yang lebih baik. Lalu proses ketiga adalah pembuatan saluran irigasi. Saluran air yang baik membantu menjaga kelembaban tanah tanpa membuatnya terlalu basah, karena tanaman singkong jika terdapat banyak air akan membuat akar singkong itu membusuk. Lalu proses kedua dari proses budidaya singkong adalah teknik penanaman. Teknik penanaman sendiri tidak asal-asalan menanam, yaitu ada beberapa teknik. Yaitu teknik pertama adalah dengan menggunakan pola tanam berbaris, yang dimana dalam pola tanam berbaris antar tanamannya berjarak sekitar 80-100 cm, lalu jarak antar barisnya berkisar 100-120 cm. Lalu metode yang kedua yang digunakan adalah dalam proses penanaman itu bibitnya itu dalam dengan menancapkan potongan batang ke dalam tanah secara vertikal, horizontal maupun miring. Nah, miringnya ini adalah 45 derajat. Yang dimana pada saat tanahnya masih dalam keadaan kering maupun agak keras, biasanya itu dibuat miring agar dalam penanamannya itu lebih mudah. Nah, kedalamannya sendiri itu adalah berkisar 5-10 cm, yang dimana bagian mata tunas tetap berada di dalam permukaan tanah. Lalu proses selanjutnya dari proses budidaya singkong adalah pemeliharaan tanaman. Nah, di sini ada beberapa proses lagi, yang dimana yang pertama adalah penyiangan gulma dan tanaman liar. Hal ini perlu dilakukan karena pada pertumbuhan awal gulma itu cenderung agresif tumbuhannya, sehingga ditakutkannya nanti itu merusak kualitas dari tanaman singkong. Lalu prosesnya selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan kemarin adalah kebanyakan orang menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kandang. Pemupukan sendiri dilakukan 1-2 kali, yaitu saat pengolahan dan saat tanaman berumur sekitar 2-3 bulan. Tekniknya sendiri cukup mudah, yaitu menyebar pupuk kandang atau kompos di sekitar lubang tanaman. Lalu proses yang kedua atau selanjutnya adalah pengairan yang tepat, yang dimana pengairan ini ada beberapa fase, yaitu fase awal pada umur 1-3 bulan, terus fase pertumbuhan aktif pada umur 4-6 bulan, yang dimana kebutuhan air seiring pertumbuhannya fase ini semakin meningkat, karena umbi itu harus tetap lembab, namun perlu dibawahi jangan sampai menggenang, yang dimana nanti akan menyebabkan akarnya membusuk. Lalu fase yang terakhir adalah fase pematangan, yaitu pada umur 7-10 bulan, yang dimana pada fase ini kebutuhan air itu sedikit menurun,
karena jika ada pengairan yang berlebih dapat menghambat proses pematangan ubi. Lalu proses keempat dari proses budidaya tanaman singkong adalah fase panen, yang dimana panen dari tanaman singkong itu dipanen setelah 8-12 bulan sejak penanaman, tergantung varietasnya dan kondisi tanah yang ditanami. Nah, cara panen singkong itu cukup mudah, yaitu dengan mencabut batang secara hati-hati. Nah, tekniknya sendiri itu juga cukup mudah, yang dimana yang pertama adalah dengan menggoyang batang agar sedikit longgar. Namun terkadang saat menggoyang-goyang ini agak keras, yang dimana kita membutuhkan bantuan seperti cangkul maupun linggis. Nah, jika memang sudah agak longgar, kita bisa tarik perlahan, namun tetap kita tarik menggunakan tenaga yang cukup kuat. Nah, proses yang terakhir adalah pasca panen, yang dimana pasca panen ini ada beberapa proses lagi, yaitu yang pertama pembersihan singkong. Pembersihan singkong ini isinya adalah dengan menghilangkan sisa-sisa tanah yang masih menempel pada tanaman singkong, lalu memangkas akar kecil, lalu memangkas bagian yang busuk. Lalu pada saat proses pemilihan singkong ini kita pilih berdasarkan ukurannya, yang dimana jika ukurannya standar kita bisa jual maupun kita olah menjadi produk-produk, namun jika ukuran dari singkongnya kecil bisa kita konsumsi pribadi. Lalu dalam proses pengolahan singkong ini tanaman singkong itu diolah menjadi beberapa makanan, bisa kita kukus, bisa juga kita jadikan keripik maupun kerupuk. Sekian penjelasan dari saya, bye bye. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar untuk komoditas singkong dan peluang pengembangan singkong dan inovasi di masa depan. Meskipun pasar singkong di Indonesia berpotensi besar, efisiensi dan daya saing masih menjadi masalah. Singkong dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi dengan Cina sebagai pasar utama. Meski eksportasinya tidak stabil, jumlah eksportasi menurun karena tingkat produktivitas rendah dan penggunaan teknologi yang masih terbatas. Dua peluang pengembangan singkong dan inovasi di masa depan. Pertanian singkong memiliki potensi besar di Indonesia karena singkong bisa tumbuh di lahan yang tidak cocok untuk tanaman padi, jagung, dan kedelai. Singkong dapat diolah menjadi aneka produk makanan seperti tepung tapioka dan keripik. Pengembangan produk olahan bernilai tinggi seperti tepung mokaf dan bioetanol memungkinkan peningkatan pendapatan petani. Inovasi teknologi pertanian seperti varietas unggul dan sistem tanam terpadu dapat meningkatkan hasil dan efisiensi produksi singkong. Singkong juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol untuk energi terbarukan. Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor singkong ke pasar global dengan peningkatan kualitas produk dan rantai pasokan. Inovasi masa depan termasuk pengembangan singkong sebagai pangan fungsional, manfaatan bioteknologi untuk meningkatkan kandungan gizi, dan pertanian berkelanjutan dengan singkong sebagai tanaman penutup tanah. Sekian, terima kasih. Lanjut ke teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih kendala budidaya tanaman singkong yang ada di Kabupaten Bangkalan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan budaya tanaman singkong di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama tentu saja kondisi tanah. Karena kondisi tanah yang di Kabupaten Bangkalan sangat tidak baik dan
suhu kelembapannya juga nggak baik dan sangat tidak cocok untuk penanaman singkong, maka faktor ini menjadi faktor utama sebagai penghambat budidaya tanaman singkong. Yang kedua, curah hujan. Karena iklim atau cuaca yang ada di Kabupaten Bangkalan tidak stabil dan juga tidak memungkinkan untuk menanam semua jenis komoditas yang ada di Kabupaten Bangkalan. Karena begitu panjangnya musim kemarau, jadi curah hujan juga termasuk menjadi faktor yang kedua. Lalu yang ketiga ada pengaliran air. Nah, pengaliran air ini akibat dari musim kemarau, jadi air yang terdapat di Kabupaten Bangkalan sangat terbatas. Maka dari itu untuk budidaya tanaman singkong sendiri sangat tidak memungkinkan untuk dipakai air yang banyak. Terus yang keempat itu ada modal serta penggunaan alat teknologi. Nah, karena para petani yang biasanya membudidayakan tanaman singkong tidak memiliki cukup modal yang banyak dan juga masih melakukan pertanian secara modern, maka bisa dikatakan bahwa kualitas budidaya tanaman singkong yang akan dihasilkan tentu saja tidak akan sebagus dengan penggunaan teknologi pertanian yang modern. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari budidaya tanaman singkong. Untuk mengolah singkong menjadi lebih baik lagi, yang pertama tentu saja membersihkan singkong dari sisa-sisa tanah. Kemudian memilih ukuran atau bentuk serta kualitas singkong. Nah, jika kualitasnya tinggi, maka ada baiknya langsung dijual, sedangkan sisanya dapat diolah menjadi keripik atau tepung dan bahan pangan lainnya. Kemudian singkong juga ketika sudah diolah dan sisa-sisa limbahnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan juga sebagai pakan ternak. Demikian saja kesimpulan yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.